Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1191. Gunung magnet hitam ini telah disempurnakan oleh Ye Yunfei, dan ada sinar jejak jiwa Ye Yunfei yang melekat padanya, sehingga sepenuhnya berada di bawah kendali Ye Yunfei. Tuan, Gunung Suanci tampaknya telah berubah. Hu Miao memandang Gunung Suanci yang perlahan terbang keluar dari gua kuno, dan berteriak. Bekas Gunung Suanci mekar dengan cahaya perak, tapi sekarang Gunung Suanci mekar dengan cahaya warna-warni. Apalagi, paksaan energi yang dipancarkan setidaknya ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, pandangan Ye Yunfei tertuju pada 5 buah magnet Yuan. Bersenandung, di bawah kendali pikiran Ye Yunfei, Gunung Suanci tiba-tiba terbang menuju buah Yuanci perlahan. Ledakan, tepat ketika Gunung Suanci hendak mendekat, buah Yuanci tiba-tiba meledak menjadi Suanci Aurora yang mengepul, menembak ke arah Gunung Suanci. Dang-dang-dang, serangkaian aurora basaltik seperti jarum baja padat yang terus-menerus menghantam Gunung Suanci. Gunung Suanci terhuyung-huyung oleh tabrakan dan terbang kembali. Bersenandung, saat berikutnya, Gunung Suanci juga meletus dengan cahaya warna-warni yang mengepul, menghadapi buah Yuanci, lalu perlahan mendekatinya. Setelah beberapa saat, akhirnya, Gunung Suanci mendekati buah Yuanci. Bang bang bang, di bawah kendali pikiran Ye Yunfei, kekuatan hisap meletus dari Gunung Suanci menarik kelima buah Yuanci. Energi Suan magnetik tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, tetapi juga secara paksa menarik semua zat logam. Kelima buah magnet primordial ini mengandung energi basaltik yang setara dengan sifat logam, sehingga gunung basaltik dapat menariknya. Kembali, Ye Yunfei melihat bahwa Gunung Suanci menarik 5 buah Yuanci. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Di bawah desakan pikirannya, Gunung Suanci tiba-tiba berakselerasi, bergegas keluar dari gua, dan kembali ke Ye Yunfei dalam sekejap. Bergemuruh. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi kerusuhan di gua kuno itu. Sepertinya beberapa keberadaan yang menakutkan sedang marah dan mengaum. Kemudian, aurora berwarna-warni yang perkasa keluar dari gua kuno seperti lautan luas yang meledakkan tepian. Energi magnet hitam melonjak, dan aurora magnet hitam tak berujung disemprotkan ke langit dan bawah tanah. Bergemuruh, aurora magnetik hitam yang mengepul menerangi langit dan bumi, menghancurkan langit dan meretakkan bumi, seolah-olah akhir dunia akan datang. Ayo pergi. Ekspresi Ye Yunfei berubah drastis, dan dia melambaikan lengan bajunya, memindahkan semua orang ke menara hantu, dan kemudian memegang Gunung Suanci di tangannya. Dia menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil ini dengan segenap kemampuannya, kekuatan. Sosok Ye Yunfei terus berkedip, berteleportasi lagi dan lagi. Tapi aurora magnetik hitam yang menakutkan di dunia belakang mengejar mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Ho, segera, banyak monster dan binatang buas di dunia kecil ini terkejut, dan tidak peduli apakah mereka burung atau binatang buas, mereka semua mulai melarikan diri dengan putus asa. Monster-monster ini meraung sambil berlari menyelamatkan diri. Mereka tidak mengerti mengapa Suan magnetik aurora, yang pernah meletus beberapa waktu lalu, meletus lagi dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, kecepatan penyebaran aurora misterius kali ini sangat cepat. Beberapa monster yang lengah ditangkap oleh Suan magnetik aurora, dan tubuh serta jiwa mereka segera mulai meleleh, membuat raungan sedih. Setelah setengah jam, akhirnya, Ye Yunfei memperhatikan bahwa kecepatan aurora misterius di belakangnya mulai melambat, dan kemudian perlahan surut seolah air pasang sedang surut. Sangat dekat, Ye Yunfei melihat kembali ke arah Suan magnetik aurora yang surut, dan menghela nafas lega. Kemudian, Ye Yunfei meninggalkan dunia kecil ini tanpa menoleh ke belakang. Sudah waktunya untuk meninggalkan langit berbintang ini. Ye Yunfei keluar dari langit berbintang ini, melewati area yang diselimuti kabut tebal di sepanjang lorong, dan kembali ke langit berbintang di luar alam semesta yang kacau. Melihat sekeliling, langit berbintang kosong, bahkan tidak ada pesawat ruang angkasa. King Luo, Xiao Hui, apa rencanamu? Ye Yunfei mengirim Su King Luo dan Xiao Hui keluar dari menara hantu dan bertanya. Aku laki-lakimu, tentu saja aku mengikutimu. Su King Luo memutar matanya ke arah Ye Yunfei dan berkata,
Sejak meninggalkan kota bulan purnama dan berpisah dari Ye Yunfei, Su Qingluo sangat merindukan Ye Yunfei, dan sekarang setelah mereka bersama lagi, dia secara alami tidak ingin berpisah dari Ye Yunfei. Xiao Hui, bagaimana denganmu? Ye Yunfei memandang Xiao Hui. Saya ingin kembali dan melihat saudara laki-laki saya, dan keluarga saya. Xiao Hui memikirkannya dan berkata, baiklah kalau begitu, mari kita kembali ke Tianluo Xinghai bersama. Ye Yunfei mengangguk. Nona Qi, bagaimana denganmu? Ye Yunfei mengirim Qi, Pan Yi, Xiao Tsue, Kai Yan dan selusin murid Tai Guan keluar dari menara hantu dan bertanya, apakah kita sudah keluar? Qi dan yang lainnya memandangi langit berbintang di depan mereka, dan mereka sedikit terkejut. Qi dan yang lainnya telah tinggal di menara hantu selama ini, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Hu Miao melangkah maju dan dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi di alam semesta kacau yang tidak lengkap. Isi utamanya adalah sekelompok master misterius tiba-tiba muncul di alam semesta yang kacau, dan kemudian semua prajurit muda melarikan diri. Hal seperti itu terjadi. Setelah mendengar kata-kata Hu Miao, Qi, Pan Yi, Kai Yan dan yang lainnya semuanya terkejut. Pada akhirnya, Qi dan Pan Yi memutuskan untuk kembali ke faksi mereka terlebih dahulu. Adapun Xiao Tsue, Kai Yan dan para murid Tai Guan itu tentu saja mengikuti Qi. Hal-hal ini untukmu. Ye Yunfei mengeluarkan selusin cincin luar angkasa dan menyerahkannya masing-masing kepada Qi dan Pan Yi. Oke, kalian kembali. Ye Yunfei berkata kepada mereka berdua. Qi dan Pan Yi masing-masing mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan pergi secara terpisah. Ayo kita kembali juga. Ye Yunfei mengeluarkan pesawat luar angkasa, membawa Su Qingluo, Xiao Hui, dan yang lainnya ke dalam pesawat luar angkasa, dan kembali menuju Tianluo Xinghai. Ye Yunfei, ketika aku pergi, kamu masih berada di Profound Sky Continent. Tapi sekarang kamu telah datang ke langit berbintang di alam Changhuang, dan kamu masih memiliki kemampuan untuk mengalahkan master dari alam pembukaan gua. Bagaimana Anda sampai di sini tahun-tahun ini pasti luar biasa, ceritakan tentang itu. Petik 2, Xiao Hui bertanya pada Ye Yunfei dengan rasa ingin tahu. Ya, saya ingin tahu juga. Petik 2, Su Qingluo menatap Ye Yunfei dan berkata, biarkan aku memberitahumu bagaimanapun juga. Urusan guru, saya tahu yang terbaik. Petik 2, sebelum menunggu Ye Yunfei menjawab, Hu Miao bergegas berbicara. Baiklah kalau begitu, Hu Miao, beritahu kami tentang itu. Kata Su Qingluo. Ketiga wanita itu mulai mengobrol di pesawat luar angkasa. Ye Yunfei tidak punya pilihan selain menemaninya. Pesawat ruang angkasa terbang di langit berbintang yang luas. Tiba-tiba, nak, kupikir kamu mati di dalam. Apakah kamu akhirnya keluar? Suara acuh tak acuh terdengar. Ledakan, satu demi satu tangan besar tiba-tiba menonjol dari langit berbintang di sekitarnya, memancarkan paksaan energi yang menakutkan, dan menekan pesawat ruang angkasa Ye Yunfei. Klik, segera, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei tidak tahan, retakan muncul, dan hampir runtuh. Benar saja, itu ada di sini. Hati Ye Yunfei bergetar. Dia menyingsingkan lengan bajunya, dan mengirim Su Qingluo dan yang lainnya ke menara hantu. Padahal, sebelum keluar, Ye Yunfei sudah siap mental. Ye Yunfei tahu bahwa karena dia telah memperoleh 32 senjata ajaib dari tahap pertama, kekuatan kuat di alam Changhuang itu pasti akan mengawasinya. Terlebih lagi, kekuatan besar itu memiliki banyak murid inti yang luar biasa yang dibunuh olehnya, dan mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Terutama keluarga Jiang di Tianfu Xinghai, bahkan seorang tetua mati karena dia, keluarga Jiang pasti akan menemukan cara untuk membalas kebencian ini. Bab 1192. Saat berikutnya, pesawat ruang angkasa Ye Yunfei langsung meledak, berubah menjadi puing-puing dan terbang kemana-mana. Siapa ini? Ye Yunfei muncul di langit berbintang karena malu, dan berteriak dengan marah. Haha, ini kami. Nak, kamu tidak punya tempat tujuan. Petik 2, selusin pria tua muncul di langit berbintang, berdiri di sekitar dan mengelilingi Ye Yunfei. Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan dariku? Mengapa menghancurkan pesawat ruang angkasa saya? Petik 2, Ye Yunfei bertanya dengan marah. Haha, wah, jangan pura-pura bodoh di sini. Mengapa kami menemukanmu? Apakah kamu tidak punya poin di hatimu? Petik 2, seorang lelaki tua tertawa dan berkata, Nak, berhenti bicara omong kosong.
dan segera keluarkan semua yang ada di tubuhmu. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, dan dia berteriak, "Begitu, ternyata kamu di sini untuk mengambil sesuatu." Ye Yunfei berkata dengan marah, "Ada yang tidak beres." Nafas yang dia pancarkan agak aneh, tidak seperti orang sungguhan. Petik 2. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Nak, jangan main-main, pergi dari sini." Pria tua itu tiba-tiba mengulurkan tangan besar dan meraih Ye Yunfei seperti kilat. Engah, saat tangan besar lelaki tua itu menyentuh Ye Yunfei, tubuh Ye Yunfei hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Itu bukan orang sungguhan, itu disimulasikan oleh ilusi. Ada fluktuasi energi ruang, anak itu baru saja lolos dari ruang angkasa. Masing-masing dari selusin pria tua itu terkejut dan marah. Ilusi anak itu sangat brilian sehingga dia membodohi kita semua. Kita harus mengejar ke kedalaman ruang untuk menemukannya. Ayo pergi, mari masuki kedalaman ruang. Petik 2. Seorang lelaki tua berjubah hijau berkata dengan marah. Saat berikutnya, energi spasial yang kuat berdesir dari tubuh lelaki tua berjubah hijau itu, dan kemudian tubuhnya melewati kedalaman ruang. Pergi, ayo kejar. Orang tua lainnya juga menampilkan energi ruang satu demi satu, mengejar ke kedalaman ruang. Orang-orang tua ini semuanya berasal dari berbagai kekuatan utama di alam Changhuang, dan mereka termasuk dalam kelompok master teratas di alam Changhuang. Mereka semua memiliki energi ruang yang dibudidayakan dan awalnya dapat melakukan perjalanan ke kedalaman ruang. Saat ini, ruangnya dalam. Tuan, kekuatan manik Fata Morgana ini sangat bagus. Bahkan master ini juga bingung. Petik 2. Hu Miao berkata dengan penuh semangat. Manik Fata Morgana ini ditinggalkan oleh monster Fata Morgana dewasa. Secara alami sangat kuat, dan dapat memiliki efek ajaib dalam keadaan yang tidak terduga. Kata Ye Yunfei. Pada saat kritis barusan, Ye Yunfei meminta Hu Miao untuk mengaktifkan Manik Fata Morgana, melepaskan energi hantu dalam jumlah besar, dan membuat Ye Yunfei palsu berdiri di sana berbicara. Hu Miao melarikan diri ke kedalaman ruang, dan kemudian melarikan diri. Namun, kekuatan orang tua di luar itu sangat bagus. Jika kamu mengaktifkan manik-manik Fata Morgana secara langsung, akan sulit untuk membingungkan mereka. Kamu hanya bisa menyerang mereka secara diam-diam. Ye Yunfei menambahkan, saat ini, aku menemukannya, anak itu tepat di depan. Petik 2. Tiba-tiba, ada suara. Selusin pria tua baru saja muncul, memasuki kedalaman ruang, dan mengejar Ye Yunfei satu demi satu. Orang-orang ini benar-benar mengejar mereka. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Anak ini masih sangat muda, dan tingkat energi ruangnya sangat tinggi. Selusin pria tua tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat Ye Yunfei berjalan bebas di kedalaman ruang, seolah berjalan di tanah datar. Anda harus tahu bahwa meskipun selusin orang tua ini juga telah mengolah energi ruang dan awalnya dapat melakukan perjalanan melalui kedalaman ruang, mereka semua berhati-hati setelah memasuki kedalaman ruang, dan hanya berani bertindak setelah mengidentifikasi arah yang benar. Bagi prajurit biasa, kedalaman ruang penuh dengan berbagai bahaya. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan tersesat dan diasingkan di ruang angkasa yang jauh dan tak terbatas, tidak dapat menemukan jalan keluar. Tapi bagi Ye Yunfei, berjalan di ruang angkasa seperti berjalan di taman belakang, berjalan dengan bebas. Karena Ye Yunfei terlalu akrab dengan kedalaman ruang. Ada suatu masa ketika Ye Yunfei melakukan perjalanan ke kedalaman ruang untuk mempelajari energi ruang dan hukum ruang, dan hidup dalam kehampaan selama beberapa dekade sebelum akhirnya kembali ke dunia nyata di luar. Jika aku berada di dunia luar, aku akan sedikit takut pada orang tua ini. Tanpa diduga, mereka mengejarnya. Itu mencari kematian. Petik 2. Yunfei melihat kembali ke selusin pria tua yang mengejarnya, dan tidak bisa menahan senyum. Memanggil, Ye Yunfei tiba-tiba berakselerasi dan bergegas maju. Anak itu ingin kabur, kejar dia. Melihat akselerasi tiba-tiba Ye Yunfei, lebih dari selusin pria tua berteriak keras dan berakselerasi satu persatu. Namun, kecepatan Ye Yunfei di luar angkasa jauh lebih cepat dari mereka. Sebentar lagi, Ye Yunfei kabur tanpa jejak. Bagaimana dengan anak itu? Kenapa hilang? Petik 2. Selusin orang tua bingung dan mencari Ye Yunfei di daerah ini. Namun, di mana saya bisa menemukannya? Ayo berpencar untuk menemukannya. Dia pasti ada di dekatnya. Petik 2. Seorang lelaki tua yang sedikit gemuk berkata.
Di sini sangat berbahaya. Jika kita bubar, apakah kita akan berada dalam bahaya? Seorang lelaki tua lain sedikit khawatir. Kekuatan anak itu jauh lebih lemah dari kita, dan dia berani bergerak bebas di sini. Apa yang harus kita takutkan? Tidak bisakah kita sebaik dia? Kata lelaki tua yang agak gemuk itu. Benar, ayo berpencar untuk mencari. Kita tidak bisa membiarkan anak itu kabur. Kalau tidak, jika begitu banyak dari kita mengejar anak itu bersama-sama, kita tidak akan bisa mengejarnya, dan jika kita menyebarkan berita, wajah apa yang akan kita miliki? Petik 2, kata orang tua lainnya. Akibatnya, lebih dari selusin lelaki tua berpencar, mencari Ye Yunfei ke berbagai arah. Salah satu lelaki tua berjalan dengan hati-hati ke satu arah. Tiba-tiba, lusinan belati berpernis hitam muncul di belakangnya, dan meluncur ke punggung lelaki tua itu tanpa suara. Dalam sekejap mata, lusinan belati berpernis hitam ini muncul di belakang lelaki tua itu. Wei Hao, orang tua ini layak menjadi ahli top di alam Changhuang. Dia secara naluriah merasakan krisis yang kuat, dan berbalik dengan tiba-tiba. Kemudian dia melihat lusinan belati berpernis hitam menebas di depannya, hendak mengenai tubuhnya. Serang aku secara tak terduga. Orang tua itu sangat marah dan meninju. Ledakan, cetakan kepalan besar muncul dan memblokir lusinan belati hitam. Engah-engah, lusinan belati hitam menghantam bekas kepalan tangan, membuat suara-suara tumpul. Kemudian, teriak lelaki tua itu, tinjunya dipotong berkeping-keping dan langsung meledak, memperlihatkan bagian tulang pergelangan tangan putih. Sayangnya, lelaki tua ini terlalu kuat, jika tidak, bilah luar angkasa ini bisa membunuhnya. Ye Yunfei berdiri di kejauhan dan menggelengkan kepalanya, merasa sedikit kasihan. Nah, ini kamu. Orang tua itu melihat Ye Yunfei muncul di kejauhan, dan meraung marah. Memanggil, dia bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan penuh. Namun, Ye Yunfei berbalik dan pergi, dan menghilang sesaat. Setelah beberapa tarikan napas, anak laki-laki, Anda memotong bahu saya. Petik 2, teriakan terdengar dari posisi lain, seorang lelaki tua diserang oleh Ye Yunfei dengan pedang luar angkasa, separuh bahunya terpotong. Di lingkungan jauh di luar angkasa, menggunakan pisau luar angkasa untuk melakukan serangan diam-diam tidak dapat dipecahkan oleh orang-orang tua ini yang tingkat energi luar angkasanya tidak sebaik milik Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, selusin orang tua begitu ketakutan sehingga mereka semua melarikan diri dan kembali ke dunia luar. Mereka tidak berani tinggal di kedalaman ruang lagi. Brengsek, energi ruang anak itu sebenarnya sangat kuat. Petik 2, seorang lelaki tua menggertakkan giginya. Lebih dari selusin pria tua berdiri di langit berbintang, masing-masing terluka, terlihat sangat malu. Jika saya bereaksi lebih lambat, saya sudah akan jatuh ke dalam. Salah satu lelaki tua itu memiliki bekas luka yang dalam di bagian belakang kepalanya, memperlihatkan tengkorak putihnya, wajahnya pucat, dan jantungnya masih berdetak. Mengingat pengalaman diserang oleh Ye Yunfei di kedalaman ruang barusan, dan kepalanya hampir terpotong menjadi dua, dia masih shock. Selusin orang tua menunggu di langit berbintang selama beberapa jam, tapi Ye Yunfei tidak keluar. Ye Yunfei sudah pergi. Seorang lelaki tua berkata dengan wajah muram. Kamu bisa lari dari seorang biarawan, tapi kamu tidak bisa lari dari kuil. Seorang lelaki tua lainnya mengertakkan gigi dan berkata, Bab 1193, di langit berbintang tertentu, sebuah pesawat ruang angkasa terbang ke arah laut bintang di langit berbintang yang luas. Di dalam pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei duduk bersila. Keluarga Jiang, Sekte Jietian, Sekte Kuno Guangming, Lembah Mayat Yin. Ye Yunfei mengingat selusin orang tua yang mengejar dan membunuhnya belum lama ini, dan mengenali identitas mereka satu persatu. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei melakukan kontak dengan murid-murid dari berbagai kekuatan besar, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang seni bela diri dari kekuatan besar, jadi mudah untuk mengidentifikasi asal-usul orang tua itu. Kekuatan, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatanku, kata Ye Yunfei. Humiao, kamu mengendalikan pesawat ruang angkasa. Ye Yunfei memasuki menara hantu. Bersenandung, Gunung Suanci terbang keluar dan melayang di depan Ye Yunfei, bersinar dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. 5 buah putih susu terserap di gunung. Buah magnet Yuan, ambil 5 buah magnet primordial ini dulu. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk mengambil buah Yuanci, dan langsung menelannya.
bergemuruh. Saat berikutnya, aurora magnetik hitam yang kuat menyembur keluar dari tubuh Ye Yunfei terus-menerus, membuat tubuh Ye Yunfei berkedut terus-menerus. Daging dan tulang di sekujur tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bersenandung dengan pikiran, Ye Yunfei membiarkan Suancisan masuk ke tubuhnya. Di bawah kendali pikiran Ye Yunfei, Gunung Suanci juga meletus menggulung Suanci Aurora, menahan energi buah magnetik Yuan dan melindungi tubuh Ye Yunfei. Dengan cara ini, Ye Yunfei hampir tidak bisa bertahan. Bergemuruh, aurora magnetik hitam yang mengepul menyemprot dan bersinar di dalam tubuh Ye Yunfei, membuat seluruh tubuh bersinar, seperti cermin, seperti kaca, tidak peduli daging, tulang, meridian terus berubah, seolah diukir dari batu giok. Sampai sehari kemudian, tubuh Ye Yunfei baru saja mencerna buah Yuanci ini. Kemudian, Ye Yunfei meminum pil kedua. Bergemuruh, aurora magnet hitam yang kuat meletus lagi, menerangi dan membaptis tubuh Ye Yunfei, sementara energi magnet hitam yang mendominasi secara paksa menyinari dan mengikis tubuh Ye Yunfei, itu juga menghilangkan semua kotoran di dalam tubuh, memungkinkan tubuh untuk menyublim. Ini menggunakan aurora magnetik hitam untuk meredam tubuh. Jika Anda dapat mendukung masa lalu, tubuh Anda pada akhirnya akan menjadi sangat murni, seperti giok berlapis kaca asli, dan Anda akan mengalami sublimasi dan lompatan kualitatif. Selama 5 hari berturut-turut, Ye Yunfei memakan dan memurnikan kelima buah Yuanci, dan akhirnya selamat, tubuhnya tidak terhalau oleh energi magnet hitam, tetapi mencapai sublimasi yang sangat besar. Ini adalah benda berlapis magnet yang misterius. 5 hari kemudian, Ye Yunfei melihat tubuhnya, seluruh tubuhnya penuh cahaya, seolah-olah diukir dari batu giok kuno, dengan sedikit kekuatan, cahaya kemerahan meledak, dan kecemerlangannya tak ada habisnya. Tubuh kaca magnet misterius tidak hanya sangat keras, tetapi juga memiliki berbagai fungsi magis. Pejuang biasa tidak dapat melukaiku ketika mereka menyerang dengan senjata logam dan senjata sihir. Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang dan menebas lengan kirinya. Bersenandung, lingkaran halo berwarna-warni muncul dari lengan kiri, yang terdiri dari aurora basaltik yang padat, mengandung energi basaltik yang kuat. Engah, pedang panjang itu dipasang di sana oleh lingkaran cahaya warna-warni, dan kemudian, seperti gelembung di bawah sinar matahari, langsung terguncang menjadi bubuk dan berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Mulai sekarang, jika seseorang yang tidak cukup kuat menyerangku dengan senjata, aku tidak hanya tidak akan terluka, tapi aku akan dengan mudah menghancurkan senjata lawan atau senjata sihir. Tubuh berlapis magnet hitam sangat praktis. Ye Yunfei sangat puas. Akan lebih bermanfaat lagi jika digabungkan dengan Gunung Suanci ini. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, Gunung Suanci jatuh di telapak tangannya, bersinar terang. Gunung magnet hitam ini tinggal di gua kuno itu untuk jangka waktu tertentu, menyerap energi magnet hitam yang tak terhitung banyaknya, dan kekuatannya setidaknya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di masa lalu, saya tidak cukup kuat untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari Gunung Suanci ini. Tetapi sekarang setelah saya menyempurnakan tubuh kaca Suanci, saya sudah dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari Gunung Suanci ini. Ini akan menjadi salah satu kartu saya. Petik 2. Ye Yunfei merasakan gelombang energi Suanci di dalam Gunung Suanci, dan berkata pada dirinya sendiri. Tubuh tempah darah fusi iblis surgawi Jue, tubuh kaisar kayu hijau pertama, ditambah tubuh kaca Suanci. Kualitas tubuhku saat ini sudah sangat kuat, tidak peduli siapa itu, akan sangat sulit untuk membunuhku sepenuhnya. Ye Yunfei menunjukkan ekspresi percaya diri. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan lusinan cincin luar angkasa dan meletakkannya di depannya. Tingkat cincin luar angkasa ini sangat tinggi, dan volume di dalamnya sangat besar. Di alam semesta yang kacau itu, Ye Yunfei membunuh total 5 lelaki tua yang melintasi batas, dan cincin luar angkasa ini diperoleh dari kelima lelaki tua itu. Orang-orang tua ini semua pejabat tingkat tinggi dari berbagai kekuatan besar di bagian lain dari alam Changhuang, dan mereka milik master atas di langit berbintang. Hal-hal pada mereka harus sangat berharga, jadi ketika Ye Yunfei membunuh mereka, dia melepasnya semua barang diambil. Hu Miao, tidak perlu mengendalikan pesawat ruang angkasa untuk saat ini. Masuklah untuk membantu membereskan semuanya. King Luo, Xiao Hui, Huang Lao, kamu juga datang untuk membantu. Petik 2, kata Ye Yunfei. Hu Miao, Su King Luo, Xiao Hui, dan Huang Lao adalah orang-orang yang paling dipercaya oleh Ye Yunfei, jadi tidak perlu menyembunyikan harta apapun dari mereka.
Ye Yunfei mengeluarkan semua yang telah dia panen di dunia kecil itu. Saya melihat tumpukan harta karun, seperti bukit dan bukit, berguling-guling, tanpa akhir yang terlihat. Memang, Ye Yunfei memperoleh banyak hal di dunia kecil itu. Semua jenis kristal, tumbuhan, ramuan, senjata ajaib, dan semua jenis harta alam dan duniawi tersedia. Jumlah barang yang dipanen di Istana Ilusi itu saja sudah mencengangkan. Anda tahu, setelah Hu Miao memurnikan manik Fata Morgana itu, bersama dengan Ye Yunfei, mereka menjelajahi semua hal di Istana Ilusi itu dan mengeluarkan semuanya. Selain hal-hal yang diperoleh di Istana Ilusi, Ye Yunfei juga memperoleh banyak harta di tempat lain. Selain itu, Ye Yunfei, karena Ye Yunfei sedang terburu-buru di dunia kecil itu, jadi dia belum menyelesaikan keuntungan ini. Terlalu banyak. Xiao Hui memandangi tumpukan harta karun, matanya yang indah melebar, mulut jari kecilnya terbuka cukup lebar untuk menampung 2 telur bebek. Ini, Su Qingluo melihat tumpukan harta dan sedikit terdiam. Terutama senjata sihir utama, tumbuhan tingkat kimia, dan ramuan tingkat kimia, membuat Su Qingluo merasa sedikit terkejut. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan semua isi dari lusinan cincin luar angkasa yang diperoleh dari 5 lelaki tua yang melintasi perbatasan. Gemerincing, tumpukan harta jatuh dari cincin luar angkasa itu terus-menerus, membentuk gunung satu demi satu. Kali ini, bahkan Ye Yunfei sendiri tertegun. Tuan, setidaknya ada 8 atau 9 ribu ramuan kimia dan lebih dari 1000 pil kimia. Paling tidak, ada puluhan ribu ramuan kelas batil dan pil kelas batil. 12 senjata ajaib dari jalur pertama, spar kualitas terbaik, batu jiwa, batu mimpi buruk, spar luar angkasa. Hu Miao bergegas maju dan menghitungnya satu persatu, berseru dengan berlebihan. Menjadi kaya, wajah Su Qingluo juga memerah karena kegembiraan, dan dia bergegas membantu menghitung. Xiao Hui juga melangkah maju untuk membantu. Sambil menghitung, ketiga wanita itu berbicara dengan penuh semangat, berkicau, dan itu sangat hidup. Sayang, itu Chi Fengzi. Petik 2. Tiba-tiba, Ye Yunfei menggulung lengan bajunya, menggulung Ganoderma lucidum ungu, dan menggantungnya di depannya. Cahaya roh ini sebesar telapak tangan manusia, dan terlihat seperti burung phoenix yang terbang ke langit. Semburan aroma menawan keluar, menyegarkan. Xiao Hui, tanaman Chi Fengzi ini diberikan kepadamu, dan itu akan berdampak besar padamu. Ye Yunfei mengirim Ganoderma lucidum ini ke Xiao Hui. Halo bos-bosku, di sini gua ada Sling Chrome Heart, sling wanita ya. Ini kulitnya dia mantul banget, cantik, manis, logonya, lambangnya juga cantik banget. Terutama di pedangnya, kita pakai pasti matang ngelirikin kita semua. Oke, bagi yang berminat, linknya saya cantumin di deskripsi ya. Oke bosku, jangan lama-lama lagi, kita gaskan. Let's go! Bab 1194, King Luo, jika kamu berlatih ilmu pedang Yu King, pedang panjang ini akan diberikan kepadamu. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya, memegang pedang panjang berkilauan di tangannya, menyerahkannya pada Su King Luo, dan berkata, "Ini adalah senjata ajaib pemula, dan ini adalah senjata ajaib pemula kelas menengah." Su King Luo melihat pedang panjang di tangan Ye Yunfei dan terkejut. Senjata ajaib dari jalur pertama terlalu berharga. Hanya eselon atas dari kekuatan besar dari 3 lautan bintang pusat yang kemungkinan besar dapat menghasilkan senjata ajaib dari jalur pertama. Secara khusus, senjata sihir Dao dasar kelas menengah dan atas umumnya diabadikan sebagai harta sekte kota di antara kekuatan besar itu. Ambillah, aku punya lebih banyak, dan itu tidak sopan di antara kita. Petik 2. Ye Yunfei memasukkan pedang panjang itu ke tangan Su King Luo. Oke, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Su King Luo mengambil pedang panjang itu, wajahnya sedikit memerah, tetapi hatinya sangat manis. Buah roh es. Ye Yunfei melihat lebih dari selusin buah spiritual transparan, memancarkan semburan dingin, seolah-olah diukir dari es. Buah roh es ini adalah sejenis buah roh kelas kimia. Setelah makan, mereka dapat membersihkan tubuh jiwa, membuat tubuh jiwa lebih murni, mencapai sublimasi,
membuat orang jernih, pemahaman mereka meningkat pesat, dan jiwa mereka menjadi lebih dalam. Berlatih semua latihan, Anda tidak akan mudah menjadi gila. Secara relatif, buah es roh jenis ini lebih cocok untuk dimakan wanita, dan bisa membuat wanita lebih cerdas. King Luo, Xiao Hui, Hu Miao, bagikan buah roh es ini denganmu. Petik 2. Ye Yunfei menunjuk selusin atau lebih buah roh es dan berkata, "Oke." Hu Miao segera bergegas dan memisahkan selusin buah roh es. Selanjutnya, Ye Yunfei, Huang Chang, dan ketiga wanita itu memilah tumpukan harta dan mengidentifikasinya dengan hati-hati. Begitu Ye Yunfei menemukan harta khusus yang cocok untuk siapa, Ye Yunfei akan memberikannya kepada mereka. Ini, Ye Yunfei tiba-tiba melihat lonceng tembaga kecil berpernis hitam dengan lengan baju digulung, mengambilnya, dan mengocoknya dengan ringan. Bergemerincing, serangkaian lonceng aneh berbunyi. Ye Yunfei segera merasakan tubuh jiwanya bergetar hebat, dan benar-benar merasa pusing. Gemerincing, di lautan jiwa Ye Yunfei, pohon pembudidaya jiwa bergetar, menahan dering lonceng. Ekspresi Su King Luo, Hu Miao, dan Xiao Hui berubah drastis, dan mereka mundur puluhan langkah pada saat yang sama, menatap lonceng tembaga kecil berwarna hitam dengan mata khawatir. Huang Chang juga memamerkan sosoknya, dan berdiri tepat di belakang Ye Yunfei, wajahnya memucat karena terkejut. Ini adalah lonceng Dharma, yang secara khusus ditujukan pada tubuh jiwa. Huang Chang, saya akan memberi Anda bel Dharma ini, saya percaya bahwa setelah Anda menyempurnakannya, itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempur Anda. Petik 2. Ye Yunfei menyerahkan lonceng tembaga kecil itu kepada Huang Chang. Oke, Huang Chang sangat gembira. Lonceng kuningan kecil ini memang senjata ajaib yang sangat cocok untuknya. Xiao Hui, kamu bisa memilih salah satu dari senjata ajaib ini untuk pemula. Ye Yunfei berkata kepada Xiao Hui. Oke, Xiao Hui tidak menolak, dan setelah beberapa seleksi, mengambil cambuk panjang. Hu Miao, menurutmu senjata sihir pertama adalah yang paling berguna, jadi ambillah juga. Ye Yunfei berkata kepada Hu Miao. Tuan, dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum bisa memurnikan senjata ajaib dari jalur pertama. Lagi pula, aku telah mengikutimu, jadi kamu bisa membawanya terlebih dahulu. Ketika aku bisa menyempurnakan senjata ajaib dari jalur pertama dengan kekuatanku, aku akan memilih yang lain. Kata Hu Miao. Dengan baik, Ye Yunfei mengangguk. King Luo, Xiao Hui, dengan kekuatan kalian berdua saat ini, untuk sementara waktu tidak mungkin untuk menyempurnakan senjata ajaib dari jalur pertama. Kamu harus membawanya terlebih dahulu, dan kemudian menyempurnakannya saat kekuatanmu memungkinkan. Ye Yunfei menasihati Su King Luo dan Xiao Hui. King Luo, Xiao Hui, Hu Miao, dan Huang Lao, mulai sekarang, aku akan memurnikan sejumlah besar pil untukmu untuk meningkatkan wilayahmu. Terutama Anda, Xiao Hui, Anda memiliki fisik burung phoenix asli dan diberkahi dengan bakat luar biasa, bahkan jika Anda sangat meningkatkan wilayah Anda dalam waktu singkat, Anda tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi pada tubuh Anda. Dan Hu Miao dan Huang Lao, salah satu dari kalian adalah binatang purba dan yang lainnya adalah pembudidaya hantu, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang bahaya yang tersembunyi. Hanya alam King Luo yang tidak dapat ditingkatkan terlalu cepat, tetapi King Luo, jangan khawatir, saya akan memurnikan sejumlah besar pil yang memperkuat fondasi dan menumbuhkan esensi untuk Anda ambil, sehingga Anda dapat meletakkan fondasi yang kokoh untuk tubuh Anda terlebih dahulu, dan kekuatan spiritual, dan kemudian membantu Anda meningkatkan alam. Petik 2. Ye Yunfei memandang Su King Luo dan yang lainnya dan berkata, Tuan, karena saya tidak takut meninggalkan bahaya tersembunyi dalam promosi cepat saya, mengapa Anda tidak membantu saya untuk mempromosikannya dengan cepat sebelumnya, sehingga setiap kali saya bertarung, saya tidak dapat membantu Anda. Hu Miao cemberut dan berkata, itu karena aku tidak memiliki sumber daya sebelumnya, apakah menurutmu sangat mudah untuk meningkatkan dan menerobos peninggalan kuno? Tapi sekarang, saya punya sumber daya yang cukup. Petik 2. Ye Yunfei menunjuk ketumpukan ramuan kelas virtual, pil kelas virtual, jamu kelas kimia dan pil kelas kimia, serta tumpukan kristal khusus, semua jenis bahan alami dan harta duniawi, dan berkata sambil tersenyum. Memasuki alam semesta kacau yang tidak lengkap kali ini, panen Ye Yunfei benar-benar kaya. Dengan hal-hal ini, aku punya cara untuk meningkatkan kekuatanmu dan Huang Lao dalam waktu singkat.
Kata Ye Yunfei. Itu juga, Tuan, kamu sangat baik. Petik 2. Hu Miao berkata dengan penuh semangat. Su Qingluo sedikit tersenyum. Dia tahu bahwa hubungan tuan pelayan antara Ye Yunfei dan Hu Miao tidak bisa dipatahkan. Kesetiaan Hu Miao kepada Ye Yunfei tidak dapat digoyahkan. Jangan lupakan saya juga peninggalan kuno. Petik 2. Dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas muncul, tergantung di depan Ye Yunfei, dan berteriak dengan tidak sabar. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa melupakanmu? Ye Yunfei tertawa. Oke, mulai sekarang, kamu hanya akan tinggal di menara hantu untuk berlatih. Kata Ye Yunfei. Oke, Su Qingluo, Hu Miao, Xiao Hui, Huang Chang, dan ulat sutra naga tanduk emas semuanya mengangguk bersamaan. Selanjutnya, Su Qingluo dan yang lainnya menemukan tempat di menara hantu dan mulai berlatih di pintu tertutup. Tapi Ye Yunfei mengeluarkan tripod alkimia dan memulai alkimia. Sebelum alkimia, pertama perbaiki api biru hati laut ini. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan api biru samar terbang keluar, melayang di udara. Ini adalah api biru hati laut yang diperoleh Ye Yunfei di istana ilusi itu. Api biru hati laut ini hanya sebesar jari orang dewasa, terlihat seperti jamur biru kecil, dan memancarkan aura berbahaya yang membuat jantung seseorang berdebar. Kemudian, Ye Yunfei mulai menyempurnakan api biru hati laut ini. Setelah 1 hari, Ye Yunfei berhasil menyempurnakan si Heart Blue Flame ini. Dengan cara ini, Ye Yunfei memiliki 4 api berbeda. Mereka adalah api-api bumi, San Wu Huo, San Wei Zhen Huo, dan Haixin Lanyan. Oke, mari kita mulai alkimia. Ye Yunfei memulai alkimia. Memiliki 4 api berbeda, Ye Yunfei bahkan lebih berguna dalam menyempurnakan alkimia. Pada saat yang sama, di alam Changhuang, ada langit berbintang lainnya. Sebuah pesawat luar angkasa terbang dengan cepat. Di pesawat ruang angkasa, Qi, Xiao Xue, dan lebih dari selusin murid Tai Guan ada di sana. Nona, bukankah Ye Yunfei memberimu beberapa cincin interspatial? Itu semua adalah hadiah darinya, kan? Xiao Xue bertanya. Itu benar. Qi mengangguk. Nona, apa pendapatmu tentang Ye Yunfei? Tanya Xiao Xue tiba-tiba. Tidak buruk, masih sangat senang bersamanya. Qi tidak memikirkannya, dan langsung menjawab. Jadi, Nona, apakah menurut Anda dia adalah suami yang ideal? Xiao Xue bertanya lagi. Suami idaman. Xiao Xue, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Qi bereaksi dan berkata dengan marah. Memotong. Nona Qi, Anda biasanya mengabaikan para pemuda yang kuat itu, tetapi Anda sangat bahagia saat bersama Ye Yunfei. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa melihatnya? Katakan saja jika kau menyukainya. Petik 2. Xiao Xue cemberut dan berkata, dia telah menjadi Qi dan pembantunya sejak dia masih kecil, dan hubungan keduanya sangat baik, seperti saudara perempuan, jadi tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Kamu kuku gelombang kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan, berhati-hatilah agar aku merobek mulutmu. Qi meremas mulut Xiao Xue, dan kedua gadis itu mulai tertawa dan bercanda. Ngomong-ngomong, Nona, mari kita lihat apa yang Ye Yunfei berikan padamu. Xiao Xue tiba-tiba mengingatkan. Oke, Qi mengeluarkan cincin luar angkasa yang diberikan Ye Yunfei dan memeriksanya. Tiba-tiba, Qi berteriak. Karena, dia menemukan bahwa cincin luar angkasa ini berisi sejumlah besar ramuan kelas virtual, pil kelas virtual, dan bahkan beberapa jamu kelas kimia dan pil kelas kimia. Berbagai spar, senjata sihir, jamu, ramuan, dan harta karun lainnya ditumpuk, dan jumlahnya sangat banyak. Apalagi ada 3 senjata ajaib dari jalur pertama. Ini, kekuatan jiwa Qi merasakan 3 senjata sihir pemula di salah satu cincin luar angkasa, dan dia sedikit terpana. Baginya, ketiga senjata sihir pemula itu terlalu berharga. Jika Anda membawanya kembali ke Tai Guan, itu akan dihargai oleh pejabat senior Tai Guan sebagai harta kota. Bab 1195. Di langit berbintang lain, sebuah pesawat ruang angkasa sedang terbang. Pan Yi duduk bersila di pesawat luar angkasa, dengan beberapa cincin luar angkasa mengambang di depannya. Cincin luar angkasa ini diberikan kepadanya oleh Ye Yunfei, dan dia akan memeriksanya. Persepsi kekuatan jiwa Pan Yi memasuki cincin ruang ini. Apa, dia benar-benar memberiku harta yang tak ternilai ini?
Petik 2. Pan Yi melihat isi cincin interspatial ini, keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya yang cantik. 2 senjata sihir pemula, tumbuhan dan ramuan tingkat kimia, tumbuhan dan ramuan kelas palsu. Ada juga banyak harta lainnya. Orang ini sangat baik padaku. Di alam semesta yang tidak lengkap dan kacau itu, jika bukan karena bertemu dengannya, aku pasti tidak akan bisa mendapatkan harta ini dengan kemampuanku. Bahkan sulit untuk mengatakan apakah aku bisa keluar hidup. Pan Yi bergumam pada dirinya sendiri, dan sosok Ye Yunfei muncul di benaknya. Pada saat yang sama, ranah lain, sebuah altar kuno tiba-tiba meletus dengan energi spasial yang mencengangkan, dan sinar cahaya yang menyilaukan menyinari sekeliling. Kemudian, sosok-sosok yang malu satu demi satu muncul di altar. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin pria tua turun dari altar, masing-masing dengan wajah muram. Tanpa diduga, di bagian lain dari alam Changhuang, ada anak yang sangat mengerikan, menyebabkan dunia kita kehilangan 5 tuan. Seorang lelaki tua berjubah merah berkata dengan marah. Aneh, bagian lain dari alam Changhuang saat itu rusak parah, konsentrasi energi spiritual turun, dan hukumnya tidak lengkap. Berbicara secara logis, kekuatannya pasti sangat lemah dan rentan terhadap satu pukulan. Mengapa anak laki-laki yang begitu mengerikan bisa lahir? Selain itu, ada latihan tingkat lanjut yang dipraktikkan oleh kedua gadis itu, dan salah satunya memiliki garis keturunan yang berhubungan dengan Phoenix, yang keduanya tidak memiliki bakat biasa-biasa saja. Mengapa antarmuka yang begitu lemah melahirkan para jenius muda yang luar biasa ini? Mungkinkah bagian lain dari alam Changhuang tidak selemah yang kita bayangkan? Petik 2. Seorang lelaki tua lainnya menebak dan berkata, nadanya sepertinya agak tidak rela. Selama ini, separuh alam Changhuang lainnya sangat lemah di benak orang-orang tua ini. Tanpa diduga, mereka menghadapi hal yang mengerikan kali ini, dan dikalahkan oleh seorang anak dari bagian lain dari alam Changhuang dan melarikan diri. Mendengus, saya pikir separuh lainnya dari alam Changhuang pasti sangat lemah, tidak ada keraguan tentang ini. Saat itu, separuh lainnya dari alam Changhuang dihancurkan begitu parah sehingga tidak mungkin kekuatan keseluruhan menjadi kuat. Adapun seni bela diri dan seni bela diri yang dilakukan oleh anak itu, dan seni bela diri dan seni bela diri yang dilakukan oleh kedua gadis itu seharusnya bukan milik alam Changhuang kita. Karena, seni bela diri dan seni bela diri yang mereka tampilkan terlalu maju, dan tampaknya lebih maju daripada seni bela diri dan seni bela diri manapun dari kekuatan manapun di alam Changhuang kita. Petik 2. Seorang lelaki tua setinggi dan kurus seperti tiang bambu berpikir sejenak dan berkata, Master Sekte Yue benar, terutama anak itu, jenis pedang yang dia gunakan yang mengandung waktu pasti bukan milik alam Changhuang kita. Bahkan di zaman kuno, alam Changhuang kita tidak akan memiliki teknik pedang yang begitu mengerikan. Petik 2. Kata orang tua lainnya, masuk akal. Tetua lainnya juga mengangguk setelah memikirkannya. Di mata orang tua ini, pisau waktu yang digunakan Ye Yunfei terlalu canggih dan kekuatannya terlalu mengerikan. Di alam Changhuang, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak pernah ada seni bela diri dan seni bela diri setinggi ini. Saya pikir kemungkinan terbesar adalah bahwa ketiga lelaki kecil itu bertualang di dunia rahasia tertentu secara tidak sengaja, dan memperoleh seni bela diri yang canggih itu. Jangan lupa, mereka ada di tanah percobaan kuno itu. Menurut catatan, ada banyak dunia kecil misterius di tanah percobaan kuno itu. Pada zaman kuno, itu adalah tempat percobaan terkenal di alam Changhuang kita, dan banyak anak muda yang luar biasa telah memperoleh berbagai petualangan di dalamnya. Petik 2. Sekte Master Yue berkata, bagus, dikatakan bahwa dunia kecil di tanah ujian kuno memiliki asal-usul yang misterius dan telah ada sejak lama. Sangat normal jika beberapa latihan dan cheat tingkat lanjut muncul di dunia kecil ini, dan ditemukan oleh penguji yang masuk mereka. Petik 2. Para lelaki tua lainnya tiba-tiba menyadari. Sekte Master Yue, semua orang, selain seni bela diri dan seni bela diri yang sangat maju yang telah dikembangkan anak itu, dia juga memiliki senjata ajaib. Apakah semua orang mengabaikannya? Tiba-tiba, seorang lelaki tua berbaju hitam berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, lelaki tua berbaju hitam itu melambaikan tangannya. Sebuah gambar bergerak muncul di depannya. Dalam foto-foto ini, Ye Yunfei mengorbankan pagoda emas 9 lantai dengan aura misterius yang mengguncang langit berbintang. Kemudian, lebih dari 20 pria tua menembak dan menyerang secara bersamaan. Akibatnya,
lapisan pemaksaan energi seperti gelombang keluar dari menara emas kecil itu, dan kemudian serangan lebih dari 20 lelaki tua semuanya dipantulkan kembali oleh pemaksaan energi seperti gelombang. Menara kecil ini tidak sederhana. Melihat foto-foto ini, orang-orang tua ini mengingat situasi saat itu, dan mau tidak mau menciutkan mata mereka. Berdasarkan penglihatan mereka, mereka dapat melihat sekilas bahwa pagoda emas 9 lantai kecil di depan mereka benar-benar luar biasa. Apakah kamu merasa menara kecil ini memiliki perasaan deja vu? Apakah itu terlihat seperti pagoda surgawi Dao yang legendaris? Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berkata, mendesis, menara surga. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berbaju hitam itu, semua orang tersentak. Semua master top di alam Changhuang telah mendengar tentang menara Dao surgawi. Jadi setelah mendengar kata-kata lelaki tua berbaju hitam, berbagai legenda tentang menara Dao surgawi segera muncul di benak para master ini. Ayo, segera undang Grand Master Pang. Petik 2. Master Sekte Yue menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang dalam. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berambut putih dengan kepala naga dan tongkat datang ke sini didukung oleh 2 anak laki-laki Tao. Grand Master Pang, tolong simpulkan senjata ajaib ini dengan hati-hati. Master Sekte Yue menunjuk ke pagoda emas kecil berlantai 9 dan berkata, adegan yang disimulasikan oleh lelaki tua berbaju hitam dengan kekuatan jiwanya barusan masih ada. Bagus, Tuan Pang mengangguk. Kemudian, dia duduk bersila, melambaikan lengan bajunya, dan melepaskan sebuah meja kayu. Kedua anak lelaki Tao itu bergerak bersama, dan meletakkan pembakar dupa, kertas jimat, bendera berbagai warna, koin tembaga, kulit kura-kura dan benda lainnya di atas meja kayu. Setelah beberapa saat, sebuah altar Dharma didirikan. Kemudian Grand Master Pang duduk bersila di bawah altar, dengan segel aneh di tangannya, dan melantunkan mantra yang tidak jelas dengan suara rendah. Di atas meja kayu, 2 buah kulit kura-kura dan 5 buah koin tembaga tua terus berganti posisi. Setelah beberapa saat, engah-engah, wajah Grand Master Pang tiba-tiba berubah, dan dia memuntahkan lebih dari selusin suap darah. Jika deduksi saya tidak salah, menara kecil ini mungkin adalah menara Dao surgawi yang legendaris. Grand Master Pang berkata dengan suara bergetar. Menara surga. Setelah mendengar kata-kata Grand Master Pang, ekspresi para tetua di sekitarnya sangat terkejut. Semua orang, saya pikir semua orang tahu nilai pagoda Dao surgawi. Dibandingkan dengan sumber asli Kaisar, itu hanya tinggi tetapi tidak rendah. Sekarang kami benar-benar menemukan keberadaan pagoda Tiandao, ini adalah keberuntungan kami. Saya berharap semua orang dapat menjaga rahasia ini dan tidak mempublikasikannya, jika tidak, semakin banyak orang yang tahu, persaingan akan semakin besar. Petik 2. Sekte Master Yue perlahan melirik para tetua lainnya dan berkata, untuk asal mula pagoda Changhuang dan Dao surgawi, kita harus pergi ke bagian lain dari alam Changhuang secepat mungkin. Semua orang bersiap-siap. Petik 2. Master Sekte Yue menambahkan, dipahami. Orang tua lainnya mengangguk, bersambung.